Sampai akhirnya Kiai Yakub Hamdani melihat potensi kecerdasan dan akhlak yang baik dari sang santri tersebut, sehingga diambil menjadi menantu dan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Khadijah pada tahun 1892. Tidak lama setelah pernikahannya sang menantu, yakni Hashim Asy'ari, dengan ditemani oleh putrinya diperintahkan untuk kembali melanjutkan pendidikan di Makkatul Mukarramah untuk memperdalam ilmu pengetahuan Islam kepada ulama-ulama di sana, di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber ilmu Islam tersebut. Kiai Hashim Asy'ari cukup lama tinggal dan belajar di sana. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya oleh Kiai Hashim Asy'ari, terutama ilmu hadis. Namun saat berada di Mekah, istri Hashim Asy'ari, yakni Mbah Nyai Khadijah, meninggal dunia setelah melahirkan putra pertama mereka. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah, yang diberi nama Abdullah, juga meninggal dunia di sana. Kepergian orang-orang tercinta beliau, yakni istri dan anaknya, membuat Kiai Hashim Asy'ari harus kembali ke tanah air, sekaligus bertemu dengan sang mertua, yang juga gurunya, yakni Kiai Haji Yakub Hamdani tersebut. Hubungan kekerabatan kembali disambung oleh sang kiai kepada santri yang dibanggakan akan kecerdasan dan akhlak adab tersebut dengan menikahkan cucunya yang bernama Nafisah, yaitu putri dari Kiai Siddiq Yakub, yang saat itu masih berusia antara 9 sampai 11 tahun. Hal ini berbeda pendapat antar zuriyah satu dan lainnya mengenai umur Nafisah saat itu. Setelah pernikahannya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Nafisah, maka Kiai Hashim Asy'ari ingin kembali ke Mekah untuk menuntut ilmu, namun karena istri kedua tersebut tidak mau diajak ke Makkah, sehingga ditinggal di tanah air. Dan menurut riwayat diminta menceraikan sebelum berangkat ke Makkah. Masa generasi ketiga dan pengembangan pondok pesantren Siwalan Panji dalam mencetak kader penerus Panji-Panji Islam. Kedua menantu dari keluarga Pondok Panji yang dibanggakan akan kecerdasannya, keilmuannya dan akhlaknya tersebut membawa kemaslahatan dengan berkembangnya panji-panji ajaran Islam ke seluruh negeri. Dengan cara syiar Islam yang mungkin ada perbedaan dalam media dakwah kedua menantu zuriyah Hamdani tersebut. Kiai Khozin yang lebih memilih pendidikan dan pengajaran salaf dengan pondok pesantren dan khalaqohnya, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih pada perjuangan pendidikan lewat perjuangan organisasi dan kebangsaan, yang hingga membawa nama beliau dikenal sebagai seorang pendiri organisasi masyarakat dalam keagamaan yang terbesar saat ini di Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama'nya. Pada masa pengembangan tersebut yang merupakan generasi ketiga masyayikh pondok pesantren Siwalan Panji, luat selanjutnya estafet kepemimpinan diberikan kepada putra dari Kiai Haji Abdurrahim Hamdani, yaitu Kiai Haji Hashim yang menikah dengan putri Kiai Haji Yakub. Kiai Haji Hashim bin Kiai Haji Abdurrahim Hamdani menikahi putri keenamnya Kiai Haji Yakub, yakni Nyai Asfiah Yakub, yang merupakan saudara sepupu beliau. Beliau yang sebelumnya mengasuh atau mengelola pondok Bawean, yang merupakan sebuah pondok yang terletak tidak jauh dari pondok induk Siwalan Panji, lokasinya sebelah timur dari pondok induk tersebut. Kemudian beliau menjadi generasi penerus sebagai masyayikh atau pengasuh di pondok pesantren induk Siwalan Panji. Pada masa tersebut, kepengasuhan juga dibantu oleh menantu Kiai Haji Yakub lainnya, dari suami putri ketiga Kiai Haji Yakub yang bernama Nyai Fatimah Yakub, sehingga merupakan kakak kandung dari istri Kiai Haji Hashim. Menantu tersebut adalah santri terpilih beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Khozin bin Khairuddin. Dengan kealimannya dan akhlaknya kemudian dipercaya untuk menjadi pengasuh dan penerus pengembangan pondok pesantren Siwalan Panji Al-Hamdaniyah. Beliau yang pada masa ini merupakan masterpiece. Demikian disampaikan Kiai Haji Abdul Bari dalam mengistilahkannya. Banyak santri-santri dari pelosok negeri datang untuk menimbah ilmu pada Kiai Haji Muhammad Khozin, dan dari didikan dan sanad ilmu dari Makkatul Mukarramah. Beliau, Kiai Haji Khozin, yang saat itu sang mertuanya, Kiai Haji Yakub, masih hidup, diperintahkan untuk membantu pengasuhan di pondok Siwalan Panji, dan berlanjut hingga mertua beliau wafat tersebut, dengan tetap menghormati keberadaan penerus masyayikh pondok Siwalan Panji ke generasi selanjutnya, yang merupakan penerus nasab secara langsung dari Kiai Haji Hamdani
dari putra Kiai Haji Abdul Rahim, yaitu Kiai Haji Hashim Abdul Rahim. Sikap tawadhu dan sikap menghormati nasab dari sang guru tersebut, beliau yang hanya menantu dari Kiai Yakub tersebut, selalu mengarahkan kedatangan santri yang akan mondok atau belajar ke Kiai Haji Khozin. Dan oleh Kiai Haji Khozin selalu diperintahkan untuk sowan dan minta restu ke Kiai Haji Hashim Abdul Rahim dahulu. Demikian disampaikan Kiai Haji Abdul Bari dalam menyampaikan cerita yang pernah diceritakan Kiai Haji Muhammad Abbas Khozin. Pada masa ini, menjadi masa keemasan Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Sidoarjo, tak hanya terkenal di Nusantara, namun juga terkenal hingga ke mancanegara, sehingga para santri saat ini diklasifikasikan berdasarkan kota atau negara mereka berasal. Pada saat itu Pondok Siwalan Panji terkenal dengan keilmuan tafsir dan fiqihnya. Kiai Haji Khozin Khairuddin sebagai orang yang pertama kali memprakarsai pengajaran ilmu tafsir. Inilah beberapa santri yang kemudian menjadi penerus Panji Syiar Islam, lahir dari pondok pesantren yang berada Siwalan Panji Sidoarjo tersebut. Beberapa ulama tersebut disebutkan oleh Kiai Haji Abdul Bari yang sedikit banyak mengetahui sejarah Kiai Haji Hamdani dan zuriyahnya dengan menyebutkan ulama-ulama masyhur yang pernah menjadi santri antara lain. 1. Kiai Haji Wahab Hasbullah, 2. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, 3. Kiai Ridwan Abdullah, 4. Kiai Abdul Hamid Hasbullah, 5. Kiai Haji Ahmad Sahal, 6. Kiai Haji Zainuddin Fanania, 7. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, 8. Kiai Haji Mansur Pacul Gawang, 9. Kiai Haji Maskur, mantan Menteri Agama, 10. Kiai Haji Muhammad Dahlan, 11. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, 12. Kiai Haji Anwar Alwi, 13. Kiai Haji Muhammad Said Ketapang, 14. Kiai Haji Anwar Nur, 15. Kiai Haji Umar Sumber Ringin Jember, 16. Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi, 17. Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata Pamekasan, 18. Mbah Kiai Haji Hamid Abdullah Pasuruan, 19. Mbah Ud Pagerwojo, 20. Mbah Jailani Tulangan, 21. Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo.